Jenderal Gatot Subroto adalah seorang prajurit Satuan Tentara Keamanan Rakyat yang memulai karirnya dari Koninklijk Nederland Indisch Leger pada tahun 1923. Ayahnya seorang guru Tweede Inland School bernama Said Yudhoyono. Gatot Subroto lahir pada tanggal 10 Oktober 1907 di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Gatot kecil menyelesaikan pendidikan kanak-kanaknya di Froebel School dan melanjutkan pendidikannya di Europese Leger School, Banyumas. Karena sebuah perkelahian, Gatot kecil pun dikeluarkan dari sekolahan tersebut dan pindah ke sekolahan yang lain. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Holland Inland School atau HIS di kota Cilacap, Gatot memutuskan untuk bekerja sebagai pegawai di perkantoran. Hingga pada tahun 1923, beliau memilih melanjutkan pendidikan militer di Kader Infanteri di kota Magelang. Sempat menjadi sersan kelas 2 saat dikirim di Padang Panjang selama 5 tahun. Kemudian melanjutkan pendidikan Masose di Sukabumi, Jawa Barat. Saat pendudukan Jepang, Gatot Subroto bergabung dengan PETA, Tentara Pembela Tanah Air, dan diangkat menjadi komandan kompi di kota Banyumas. Hingga pada akhirnya ditunjuk sebagai komandan batalion. Kemudian pasca kemerdekaan, Gatot Subroto membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan menjabat sebagai Panglima Divisi 2, Panglima Korps Polisi Militer hingga Gubernur Militer Daerah Surakarta dan sekitarnya. Gatot Subroto menjabat sebagai kolonel setelah pencapaiannya dalam pertempuran di Ambarawa yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Selain di Ambarawa, beliau juga pernah ditugaskan pada operasi penumpasan pemberontakan PKI di Madiun. Pada tahun 1953, beliau sempat mengundurkan diri dari militer karena kerusuhan di Istana Negara. Namun 3 tahun setelahnya, beliau aktif lagi berdinas di militer sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat pada tahun 1956. Gatot Subroto meninggal pada usia 54 tahun, tepatnya pada tanggal 11 Juni 1962, dengan pangkat yang disandangnya sebagai Letnan Jenderal. Jenazah beliau diterbangkan dari Jakarta ke Semarang dan disemayamkan di rumah duka di Ungaran untuk selanjutnya dimakamkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Triana Era Vlogger. Dan apa kabar sobat sejarah? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebelum saya memulai video ini, saya ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Dalam video ini saya sedang berada di daerah Ungaran, tepatnya di rumah pribadi milik dari Jenderal Gatot Subroto. Dengan adanya event Dirgahayu Republik Indonesia ini, saya berkesempatan berkunjung ke kediaman pribadi dari Jenderal Gatot Subroto yang berada di Ungaran. Dan rumah ini sekaligus merupakan rumah yang dibuat sebagai museum privat yang dikelola oleh cucu beliau. Di dalam video ini saya akan sedikit mengulik tentang ada apa aja di dalam museum Gatot Subroto ini. Di video kali ini saya akan ditemani Om Joan dan sekaligus pengelola dari museum ini bernama Om Lawrence. Ada apa aja dan kita akan membahas apa di dalam museum ini? Saksikan terus video saya dan jangan di-skip, mudah-mudahan informasi yang saya berikan bermanfaat bagi kalian semua. Dan selalu saya ingatkan untuk selalu dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian selalu update
video-video menarik dan unik tentang sejarah kolonial Hindia Belanda di Nusantara. Oke, ini dia videonya untuk Anda. Om Loren. Loren saja. Oh iya, ini cucunya Pak Gatot. Oke, dari keturunan. Jadi cucu ke-6 dari 12. Kalau bapak saya itu anak ketiga. Oh, ketiga ya. Ini yang merawat museum ini. Bisa dibilang iya. Bisa dibilang iya. Tapi rumahnya sini, dekat sini. Rumah saya di sini sih. Di nggak jauh dari sini. Nggak dari sini. Cuman juga merawat juga tempat ini ya. Iya, jadi kebetulan saya bikin restoran. Oh, resto itu yang punya anjingnya. Setiap hari saya. Oke, bisa ditemani muter-muter Om? Nah, wow. Ya. Mulai dari mana ini? Oke, mungkin kita mulai dari rumahnya sendiri. Dari rumahnya sendiri. Jadi itu rumah ini ditempatin sama kakek dari tahun 53 sampai 56. Itu pas beliau mengundurkan diri dari TNI. Pensiun 53 ya beliau ya? 53 itu ada peristiwa 53 barengan Pak Nasution. Barang dua-duanya mengundurkan diri, terus belilah rumah ini untuk pensiun. Tapi setelah 3 tahun di 56 dipanggil kembali menjabat sebagai Wakasat. Sebelum menempati tempat ini di mana itu? Pak Gatot. Pangdam. Di Pangdam. Dia kan Pangdamnya di Ponorogo. Oh, di Semarang. Di Semarang. Oh, di Semarang. Itu kan ada rumah dinas yang di tengah itu. Puriwedari. Oh, Puriwedari. Ya. Oh, Puriwedari itu rumah dinas. Rumah dinas. Yang Taman di Ponorogo dekatnya Elizabeth. Ya. Oh, itu nganu ya? Apa rumah wali kota dulu ya? Wali kota Semarang dulu ya? Tidak pernah. Burger Master Warning itu. Tidak pernah. Lain itu kan yang di depan Gajah Mungkur. Beda. Itu sejak awal kemerdekaan itu toh Taman Diponegoro itu Red Plant toh dulu namanya. Iya. Benar kan? Jelas yang menghadap ke Taman Diponegoro. Oh, itu yang Sriwedari itu dekat Elizabeth itu. Nah, setauku sih memang dulu itu apa Burgermeister Warning itu. Nah, karena dulu ini rumah Panglima, Pak Gatot dulu di sana, tapi entah sekarang sepertinya Panglima tidak seberangnya ya. Seberang. Oh ya, iya. Di yang sini Kapolda ini. Ya, oh, dulu tinggal di situ. Itu rumah dinas. Rumah dinas. Kemudian ini pribadi. Iya. Jadi kenapa ada rumah di luar gara-gara ini kita lihat dari mana Pak? Ya, bisa? Sebenarnya ini aja informal aja sih. Ini jadi sebenarnya tidak ruang kerja karena memang non-aktif ya. Non-aktif ya. So, mungkin ini kamar beliau berarti? Untuk baca. Oh gitu. Ya, karena pas kami lihat kayak kebanyakan buku sama meja di sini. Dan di sini kan juga taruh koran-koran lama juga. 62. Ini tentang beliau juga. Beliau meninggal ya. Oh, ini berita beliau meninggal. Ini koran-koran yang dikoleksi sama nenek. Percetakan mana ini Om? Beda-beda. Surabaya, Saya baru tahu. Oh, ini kelihatannya koran Sabta Marga kan koran militer. Oh iya Sabta Marga. Sekarang ada Harian Angkatan Persenjataan, Kartika, tapi sekarang udah nggak ada. Berita Indonesia. Jadi semua koran. Kalau untuk media cetak mungkin Om Juan lebih. Bener ya Om ya. Kan dari Suara Merdeka beliau. Dulu waktu pameran di Semarang juga saya ketemu beliau. Di rumah pohon itu. Iya, itu kan juga beliau juga memandu di situ. Saya baru ngopi di situ. Konon lama. Oh, ini tentang beliau meninggal ini yang sini. Terus yang lainnya? Oh, ini belum meninggal semua ya? Pemakaman beliau ya? Kalau makannya sendiri gimana? Makannya di Sidomulyo, di dekat exit tol Ungaran. Oh, Sidomulyo. Exit tol Ungaran. Oh, ini ya? Daerah bukit-bukit ya, masih bukit-bukit. Terus
Kabarnya beliau pertama kali gabung Kenil juga ya? Iya, Kenil juga. iya. Kalau untuk sejarahnya saya itu masih baca-baca ya. Masih belajar ya. Saya itu baru dapat buku. Kalau yang dilihat sama Pak Kris kan. Ini sama Ahmad Yani juga. Ahmad Yani ini Siapa ya? Suparjo. Suparjo. Ini ajudannya Pak Derman. Ajudannya Pak Derman. Ini pas di Semarang mungkin. Iya. Ini Pangdam Mokbahrun. Itu pernah jadi Pangdam. Pangdam, iya. Kalau ini sama Pak Nasution. Bapak Nasution. Ini kalau Selamat Riyadi. Iya. Bapak Selamat Riyadi. Termasuk ini. Nah, Pak Kris waktu saya kesini, saya itu ada nemu beberapa fotonya Selamat Riyadi, kayak dikasih gitu loh. Kalau yang Brigjen Sugiarto nggak pernah dilihat. Karena dulu gugurnya banyak. Masalahnya apa? Kan saya cari tuh fotonya Brigjen Sugiarto. Kan dia kalau nggak salah mereka panggilnya Brigjen SS kan. Ya. Nah, fotonya Siswa Sulastro Sugiarto. Kebetulan katanya ya yang ngasih nama itu tuh kakek Brigjen SS. Nah, tapi termasuk Brigadir Struktus. Brigade. Tapi saya enggak, karena ya fotonya kan enggak jelas kalau di itu jadi Sangat lantang. saya nggak bisa tahu mana di situ. Pasti ada, cuma saya nggak dari 20.000 foto itu saya nggak. Nah, koleksi foto-foto ini dapat dari mana? Nah, kebetulan pas saya pindah ke sini 2017, saya dulu lemari. Koleksi pribadi itu saya juga. kasih tahu originalnya itu kayak apa. Gitu. Sama dosen UKSW namanya Mas Andi sama teman-temannya anak-anak kita. Dan ini sekitar 20.000 foto masih ada di belakang. Banyak ya. Ada yang udah ini kan yang piece by piece ya. Kalau yang album ada di belakang. Gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat. Kalau era itu siapa ya? Budiono? Kayaknya. Asal Negoro. Budiono. Tahun berapa itu? Ini setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan. 80. Ada meninggalnya 62. Oh, 60-an. Ini banyak ya. Ini semua foto semua. Ya, tapi kalau yang album tidak ada di sini. Oh, iya. Udah pegang. Kita amanin lah kita. Kalau untuk koleksi bukunya? Bukunya ada beberapa. Kalau mau ketemu Brigjen Sugiarto. Saya cariin. Saya dapat ini kok bisa dapat? Susah ya. Di Google kan cuma satu kok yang kayak. Oh iya. Ini saya dapat dari redaktur Jalan Pos. Wah, keren. Luar biasa. Iya. Juga koleksi bukunya juga ya? Buku ada, cuman ini album. Oh, album foto juga? Cuman kalau kebanyakan bukunya kan ditaruh di belakang untuk di sini kan agak panas kalau Nah, kalau ini piagam surat bersejarah itu sebenarnya perintah harian. Surat perintah. Ya, dan ditandatangani oleh Pak Dirman. Ini asli? Ya, ini asli. Oh, Pak Dirman sendiri ya? Ya. Jadi di surat ini memerintahkan KP untuk mengamankan Madiun dari PKI. Jadi tahun 48. Oh, waktu Pak Gatot diterjunkan ke Madiun itu? Ya. Untuk menangani itu. Nah, di tahun yang sama juga KP kan gubernur militernya Surakarta sama Semarang. Nah, di sini ada surat dari Muhammad Hatta itu juga. Muhammad Hatta. Ya, instruksi bagi gubernur militer Surakarta dan Semarang. Masih asli ya? Oh iya. Jarang-jarang lihat kan gitu. Tapi memang terawat yang masih di sini ya? Atau ada perawatan berkala? Ya. Iya, itu ya. Keluarga ya. Oh, iya. Sebisanya. Nggak ada yang
Ini kayak rayap-rayap kan enggak ada ya Om ya? Rayap atau jamur-jamur juga, tegel-tegel masih asli ya ini ya. Kalau menurut Om Juan, rumah ini itu dibangun tahun berapa Om? Atau sama seperti benteng Outmuting lain ya? Tua Outmuting ya? Kalau kemarin 30-40 Korpinya Pak Masri, Masri Jaga Budaya. Kalau yang mereka lihat 30-an. 30-an. Yang di depan Ya sekarang jadi untuk panti ya, bukan panti orang-orang tua. Panti Jompo. Iya. Seusia itu ya? Terus kesana lagi sudah ada. Dulu jalan tuanya Ungaran ini. Itu yang belakang. Ini depan ini. Lah ini tadi belakang itu tuh. Oh, belum, yang belakang itu belum. Jadi dulu benteng menghadapnya ke sana ya. Gerbangnya di sini. Iya. Terus bangun jembatan kali Belang itu baru dialihkan. satu arah gitu. Nah, dulu jalan utama. Nah, kok kelihatannya nggak sempit ya? Bener ya kalau jalan utama. Cuman kalau dipikir-pikir kan Fasilitasnya benteng kan masih dilingkari parit besar. iya masih di parit. Oke, lanjut Mas. Ada beberapa kayak tempat komando, Tempat komando nih. Topi, oke. Terus ada kerisnya juga. Oh, ada kerisnya. Belum kita display. Sama kayak Pangeran Sudirman juga ya bawa keris ya. Terus bisa ada tempat tidur. Oke. Ini tempat tidur beliau. Ya. Satu keluarga atau kayaknya besar sekali ya? Jadi ini kayaknya dulu dua ruangan. Oh, dua ruangan. Ada di sini, terus atau mungkin bisa jadi gini Mas, antara ruang satu dengan ruang yang lain itu ada pintu. Kalau zaman dulu kan kayak gitu rumah Belanda ya. Cuman nggak tahu pas saya kesini udah bukaan gini ya. Ini seragam juga kita display. Ini ada kelambu ya? Ya. Modelnya ini keluarga, cuman belum komplit. oh iya. Jadi ini anak pertama, nonton ini anak kedua, nggak terlalu, terus bapak saya, Iya. ketiga, Om Kunsoro keempat, Kembar ya? tidak Ada? Oh. Kayak kembar. Selisihnya 2 tahun. Terus ada satu lagi tapi belum lahir. Adik dari bapak yang terakhir. Iya. Ya, seragam. Jas-jasnya ya. Terus ya, kalau di ruangan ini sih sebenarnya rencana saya foto-foto keluarga saya taruh di sini. Iya. Sudah saya siapin, cuman belum pasang ya. masih taruh di sana. Oke. Ini sama Pak Harto. ini sama Pak Harto. Masih muda. Masih muda banget ini. Oke. Ini ada Pak Panjaitan. Pak Panjaitan. Ini yang bawa anak kecil itu. Oh, bawa anak kecil. Ya kan? Bawa anak kecil. Oh, ya. Wajahnya saya Panjaitan Pak Ahmad Yani kita tahu ya. Pak Sarbini juga. Pak Ahmad Yani ini yang sebelahnya itu ya. Tapi belum jelas ya. Seperti Pak Munadi, tapi dulu kan tentara juga. Yang jelas itu Pak Panjaitan. Iya. Pak Dirman ini yang atas ya. Iya, Ini juga di Semarang ya Om ya? Enggak ya? Belum. Ini kalau dilihat kayaknya lautan ada gunungnya itu belakangnya. Enggak ya? Ini waktu beliau meninggal wafat. Ini juga diberangkatkan dari rumah duka sini? Enggak? dari RSPAD. Beliau meninggalnya di RSPAD Gatot Subroto di Jakarta. Terus dibawa ke sini, tapi dilewatin dulu. Oh iya, yang kemarin jenengan itu ya, yang posting itu ya.
Jalannya masih. Ini tidak jelas ini. Tapi kalau dari atas toh Om, ini ada Om. Maksudnya ini bangunan ini enggak, ini sekarang enggak ada. Oh. Bangunan ini. Oh iya iya. Udah bersih. Udah bersih. Iya udah bersih sekarang. Dulunya apa Om? Kayak gudang enggak? Gudang amunisi enggak ya? Kalau yang sekolah khusus perempuan kan sebelah sananya. Kalau yang ini enggak. Ini sekarang gedung. Yang gedung Pandanaran itu dulu sekolah perempuan. Nah ini kiri kanan masih kosong. Ini Pak, Oh sini. Ya. Oh Ini iya. masih kosong, saya di sana. Luas ya. Luas banget ya. Teras sharing kan. Iya emang luas. Iya. Kalau saya lihat tuh teras. Luas banget ya. Oh ini dari Ngano, Semarang. Raja Semarang. Iya. Itu mungkin Rumah wali kota. Iya, Nah, iya. nanti. Ini kan nenek Bunas, Iya. Pak Sarbini. Nah, terus dibawa ke rumah ini, didoain, terus dibawa ke. Ini kan masih ada Pak Yani, Pak Harto, ini siapa? Enggak, ini pas pemakaman ya. Pemakaman. Oh, iya iya. Bukan pas Yang tiga, yang Februari. Februari. Ya. Karena Februari Pak Harto duduk di situ. Oke. Banyak banget ini koleksinya. Jadi ini merupakan rumah kediaman dari Bapak Gatot Subroto dan beberapa ada koleksi nih foto-foto beliau waktu ini belum pensiun ya atau udah pensiun? Ada yang pensiun, ada yang sebenarnya maksudnya memundurkan diri Bukan pensiun. karena beliau meninggal Pak Anu Martana. oh Mengundurkan diri. Oh, itu terus mengundurkan. Ditarik lagi. Itu mengundurkan diri karena keinginan sendiri atau Peristiwa 53 yang bersama Pak Nasib. tapi ditarik lagi. Oh. Jadi Wakasa, Pak Nasib jadi Kasa. Ganti. Jadi emang ya bisa dibilang Yang satu Bambang Sugeng sempat setelah Bambang Sugeng itu ada jenderal yang satu. Lupa saya ke museumnya Tanah. Oh, Di Jakarta. iya. Jadi saya foto Yang di namanya. iya, dekat Kereta api. Saya ke situ ke Ahmad Yani juga. Itu meja yang itu ya? Gimana? Bukan. Kayaknya enggak. iya, enggak, enggak ya. Bukan di sini tapi ya. Bukan. Ini kan mikrofon. Ini sama Pak Ahmad Yani juga ini. Kalau ini kayak dari Belanda ini. Kelihatannya mungkin di Solo. Yang tengah itu siapa ya? Ini bukan Bikin Sudiarto. Nah, Kok kayak yang foto tadi. belum terbilang. Oke, Sobat Sejarah, ini kali ini saya bersama Om Juan dan Om Lawrence ya. Ini pemilik dari atau yang memelihara museum pribadi milik Gatot Subroto. Jadi kita ini sedang sedikit edukasi tentang beliau di ex kediaman beliau yang sekarang jadi museum privat untuk menyimpan barang-barang pribadi milik Gatot Subroto. Jadi di sini itu banyak sekali foto-foto, kemudian barang milik pribadi juga. Terus ada ini di belakang saya ini ada radio kuno juga. Kurang tahu ini radio model apa. Eddystone. Jadi apa yang di pajang di sini ini adalah barang-barang milik beliau dan tidak semua orang bisa masuk ke sini. Jadi ada hari-hari tertentu karena ini mungkin rumah pribadi ya. Jadi memang tidak semua orang bisa masuk ke sini kecuali izin. Dan kebetulan pada tanggal 17 Agustus ini kita ada sebuah acara atau diperkenankan untuk berkunjung ke sini. Dan kali ini saya bersama beliau, Om Lawrence dan Om Johannes Kristiano, yang beliau juga pengamat sejarah sekaligus jurnalis
dari kota Semarang juga. Kita berkeliling ke kediaman Gatot Subroto yang berada di Ungaran ini, tepatnya di dekat Benteng Outmuting Ungaran. Jadi ini merupakan museum koleksi pribadi beliau. Ini yang belakang sana itu ya. Itu sih. Koleksinya belum Itu cuma sepersekian persen gitu koleksi. Belum semuanya ya. Oh, kalau mau diwon enggak. enggak. Yang penting-penting. Sedikit-sedikit biasanya saya tambahin. Kalau untuk kunjungan gitu gimana? Sebenarnya makanya museum pribadi ya. Masih Enggak, pribadi. paling WA aja. Oh Atau gitu, kami untuk menghubungi beliau, Iya. apa jenengan untuk bisa berkunjung ke Iya. sini gitu ya. ada Ada niat untuk dibuka untuk umum gitu? kalau ada pun mungkin ada jamnya. Oh ada jam. Karena nggak ada. Ini kan koleksinya yang masih terekspos ya. Kalau dari segi keamanan mungkin belum terlalu. Jadi mungkin ada jamnya, nanti bisa saya ada. Jadi belum ada rencana untuk ke itu museum buat umum. Saya juga bisa bilang ini belum museum, masih galeri ya. Masih galeri. Jadi ya itu sih. Ya nanti mungkin. Tapi bisa lewat Instagram. Kalau bisa di Instagramnya apa nanti? Museum Gatot Subroto. Museum Gatot Subroto. Di DM aja nanti. Jadi mungkin untuk sobat sejarah bisa ini ya, klik ke kunjungi Instagramnya. Iya. Nanti kalau untuk berkunjung bisa DM ke Iya, situ. Nanti oleh Om Lawrence ini bisa diperbolehkan masuk Ya. kalau penasaran dengan museum ini. Kalau saya lagi di sini, biasanya saya juga buka. Kalau ada Oh iya ya, kebetulan tahu gitu kan. beliau juga ini ya apa kafe ya, kafe di Iya. sini ya, dekat sini. Kalau berkunjung, kalau penasaran bisa kunjungi museum pribadi ini. Jadi Saya aja. ini karena 17 Agustus atau gimana? ya Asasi 17 17 Agustus. Agustus. Belakangan kalau minggu kan banyak keluarga yang datang sekalian kita. Kebetulan masih sepi. Tadi kesini ketemu Om Johan aja. Oke. Terima kasih. Oke, mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan bersama Om Johannes Kristiono dan Om Lawrence ya, sekaligus pengelola kafe apa namanya? Off-grid. Off Green ya. Dan ini saya melaporkan dari Museum Privat Jenderal Gatot Subroto di Ungaran. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.